Halo, jumpa lagi di channel Tips Gadget. Di video kali ini saya akan membahas apa saja resiko jika gagal bayar Shopee Pinjam. Resiko tidak membayar pinjaman online sangat perlu untuk kalian ketahui, karena masih banyak persepsi yang keliru soal pinjaman online, hingga masyarakat tidak mau membayar pinjaman online, khususnya pinjaman yang legal. Orang sering salah kaprah, pinjaman online tidak ada tatap muka, lalu berpikir tidak bayar tidak apa-apa. Rekam jejak dunia digital tidak bisa hilang. Berlaku juga untuk pinjaman online yang resmi. Ketika kalian meminjam uang dari perusahaan yang resmi, rekam jejak kredit kalian akan tercatat pada sistem layanan informasi keuangan di lembaga pemerintah, sehingga akan sulit disetujui jika mengajukan pinjaman lagi. Oke, langsung saja kita bahas apa saja resikonya. Yang pertama, masuk blacklist link OJK. Berdasarkan aturan OJK tentang penagihan 90 hari, penagih utang hanya boleh menagih utang ke debitur maksimal 90 hari dan denda dikenakan maksimal 100% dari total pokok pinjaman. Jadi saat keterlambatan pembayaran tersebut masih kurang dari 90 hari, maka penagih utang boleh turun tangan untuk menagih. Namun setelah cicilan tertunggak maksimal 90 hari, maka pihak debt collector fintech tidak boleh menagih lagi atau hangus. Sebagai konsekuensinya, kalian akan dimasukkan dalam daftar hitam yang tidak boleh mendapatkan pinjaman dari fintech ataupun bank manapun. Namun jika utang kalian tertunggak tersebut dapat dilunasi, maka kalian akan dihapus dari daftar hitam dan kalian bisa mengajukan kredit lagi ke depannya. Yang kedua, bunga dan denda menumpuk. Ketika kalian mengajukan pinjaman pada Shopee Pinjam, nantinya kalian akan dikenakan suku bunga terkecil 2,45% per bulannya. Namun Shopee Pinjam juga menetapkan biaya penanganan sampai dengan 3% per transaksi pinjaman. Perlu diingat, kalian jangan sampai telat membayar tagihan Shopee Pinjam. Pasalnya, apabila kalian terlambat melakukan pembayaran, kalian juga akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Denda sebesar 5% setiap bulan dari total tagihan akan terakumulasi dengan tagihan bulan berikutnya. Resiko ini menyebabkan akumulasi bunga dan denda menumpuk. Jumlahnya bisa membengkak hingga puluhan juta. Akumulasi pinjaman akan disertai denda jika pinjaman sudah jatuh tempo. Semakin lama menunggak, maka pinjaman semakin besar karena ditambah bunga dan denda yang berlipat ganda. Yang ketiga, terganggu oleh debt collector. Umumnya kalian akan diberikan peringatan dan diinformasikan jadwal pembayaran cicilan sesuai kesepakatan awal. Nah, biasanya Shopee Pinjam akan mengingatkan 3 hari sebelum jatuh tempo. Karena bersifat online, maka Shopee Pinjam mengingatkan secara online juga, seperti lewat email, SMS, ataupun telepon. Jika kalian tidak merespon dan menghindari ketika dihubungi kreditur, maka bersiaplah menghadapi mereka, sebab mereka tidak akan berhenti begitu saja. Hal pertama yang dilakukan adalah menghubungi keluarga dan kerabat dekat. Bagaimana mereka bisa mendapatkan nomor telepon keluarga atau kerabat? Jadi saat pertama kali kalian mengajukan Shopee Pinjam, kalian biasanya dimintai nomor keluarga atau kerabat. Nah, dari situlah mereka mengetahuinya. Jangan sampai kalian dikeluarkan dari tempat kerja atau bahkan dimusuhi orang-orang terdekat karena hanya tidak mampu melunasi hutang. Biasanya jika kalian tidak kunjung bayar cicilan, pihak penyedia pinjaman menugaskan debt collector untuk melakukan penagihan di berbagai tempat aktivitas kalian, seperti di rumah, kantor, dan lokasi usaha peminjam dana. Sehingga kalian tidak bisa leluasa dalam beraktivitas karena senantiasa diikuti oleh debt collector. Namun setelah cicilan tertunggak maksimal 90 hari, maka pihak debt collector fintech tidak boleh menagih lagi atau hangus. Sebagai konsekuensinya, kalian akan dimasukkan dalam daftar hitam yang tidak boleh mendapatkan pinjaman dari fintech ataupun bank manapun. Namun jika utang kalian yang tertunggak tersebut dapat dilunasi, maka kalian akan dihapus dari daftar hitam dan kalian bisa mengajukan kredit lagi ke depannya. Jika kalian menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari debt collector seperti teror, kekerasan, atau pelecehan nama baik, alangkah baiknya kalian segera melaporkan perlakuan buruk debt collector ke pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian. Kalian harus merekam percakapan atau perlakuan debt collector untuk sebagai bukti. Selain lapor polisi, kalian juga melaporkan perlakuan buruk ke OJK, Bank Indonesia, AFPI, atau YLKI. Oke teman-teman, sampai di sini aja video kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa membuat hati kalian jadi lega. Kalian bisa tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar, supaya kita sama-sama tahu dan sama-sama bisa memberikan solusi. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.